Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai yaitu eigenvalue problem pada matriks. Oke, mungkin ya sebagian dari kalian mungkin pembahasan mengenai eigenvalue mungkin hal yang baru ya mengenai matriks. Oke, kita lihat apa itu eigenvalue. Nah, jadi eigenvalue ya, itu Anda lihat persamaan ini ya. Persamaan ini. Jadi eigenvalue problem adalah misalkan kita memiliki square matrix A ya. Square matrix A. Nah, square matrix A ini apabila dikalikan ke sebuah eigenvektor X ya. X ini adalah vektor X ya, yang merupakan eigenvektor. Ini hasilnya sama dengan lambda, ini adalah eigenvalue-nya, dikalikan dengan eigenvektor X juga ya. Jadi A ini, matriks A ini bisa diganti dengan sebuah nilai skalar lambda atau eigenvalue untuk dikalikan dengan sebuah set vektor X atau eigenvektor X ya. Jadi nilai jadi kita nanti dari sebuah matriks A kita bisa menentukan eigenvalue-nya A ini berapa ya, mungkin bisa lebih dari 1 ya. Kemudian untuk masing-masing eigenvalue-nya ini terdapat eigenvektor X yang memenuhi ya. Jadi simpelnya matriks square matriks A ini dapat kita ubah menjadi sebuah nilai skalar lambda. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke, nah kalau kita lihat dari persamaan ini ya, sebuah nilai A, square matriks A, kemudian dikalikan eigenvektor X sama dengan lambda kali X. Nah ini kan kalau Anda diminta mencari nilai yang memenuhi berapa ya, nah, tentu dengan mudah ya, 0 aja Pak ya. Ini diisi X-nya diisi 0 pasti kan memenuhi semua ya. Lambdanya diisi 0 ya, X-nya 0 artinya kan X-nya diisi 0 ini kan pasti memenuhi semua ya, lambdanya berapapun. Nah tentunya tidak apa ya, tentunya itu sebuah solusi yang trivial ya. Nah kita cari yang non trivialnya, jadi yang bukan 0, non zero X ya. Jadi kita cari eigenvektor yang non zero X. Oke, nanti kita langsung lihat contohnya saja ya. Nah, bagaimana kita menentukan ya, eigenvalue dan eigenvektor dari misalkan kita punya sebuah matriks A ya, isinya ini min 5, 2, 2, min 2 ya. Oke, coba kita, sebenarnya di buku sudah dibahas ya, tapi coba di sini kita bahas step by stepnya. Nah, tadi dapat vektor A ya sama dengan minus 5, 2, maaf agak lupa saya, 2, 2, min 2 ya. Nah ini apabila kita tadi samaannya misalkan kita kali sebuah vektor X, itu akan didapatkan sebuah nilai lambda kemudian dikalikan dengan vektor X juga ya. Nah kita coba buat persamaannya ya. Jadi minus 5 X1 plus 2 sama dengan lambda X1 lambda X2. Oke, kita dapatkan persamaan linear dari matriks tersebut ya. Jadi ini
A kali X sama dengan lambda X. Nah, kemudian kita coba geser lambda ke samping ya. Jadi kita dapatkan minus lambda X1 plus 2X2 minus 2 ya, minus 2 dikurangi lambda. Ini nadanya mungkin plus. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini saya biar nggak bingung. Plus minus 2 kurang lambda. Oke, ini kita lihat sebuah persamaan homogen. Persamaan homogen karena apa? Karena di sini di sisi kanannya ini 0 semua ya. Atau di sini kita bisa tulis ya. Bisa kita tulis di sini A dikurangi lambda kali identitas ya. Ini jadi matriks A lambda kali identitas dikali dengan vektor X ya, sama dengan 0 ya, dengan 0. Oke, kita dapatkan sebuah persamaan homogen. Persamaan homogen dimana yang sisi kanannya ini 0. Nah, menurut Cramer's rule ya, menurut Cramer's rule, jadi di bab yang sebelumnya kita sudah bahas Cramer's itu persamaan homogen. Untuk persamaan homogen itu solusinya non trivial apabila determinannya ya, jadi determinan dari matriks ini adalah sama dengan 0 ya. Jadi determinan ini sama dengan 0. Itu nanti solusinya adalah non trivial atau non zero ya. Oke, kita lanjut. Oke, tambahkan page baru. Jadi kita cari determinannya ya, itu dari sama dengan A ya, kurangi lambda I sama dengan 0 ya. Nah, kita cari ya, itu berarti berapa ya, minus 5 ya, minus 5 22. Oke, minus 5 min lambda 2 min 2 min lambda. Ini determinannya sama dengan 0. Oke, ini bisa kita bisa selesaikan ya persamaan ini ya. Tapi dengan determinan ini kan berarti ini dikali ini dikurang ini ya. Jadi sama dengan minus 5 minus lambda dikali dengan minus 2 minus 2 minus lambda dikurangi dengan 4 ya, sama dengan 0 ya. Atau kita langsung selesaikan, itu lambda kuadrat minus 7 lambda plus 6 ya, 6 ya, berarti koreksi apa benar itu ya. Oke, nah dari sini kita dapatkan persamaan kuadratik ya.
Nah, kita bisa jabarkan nilai rootnya, akar-akarnya, yaitu lambda ya, lambda sama dengan, kita langsung aja ya, berapa ini, lambda di plus 6 ya, dan lambda plus 1 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan lambdanya nilainya min 6 dan lambda min 1. Oke, jadi ini adalah eigen value ya. Ini eigen value-nya kita dapat ada 2 ya. Jadi eigen value-nya bisa lebih dari 1 ya. Jadi untuk lambdanya untuk minus 6 dan minus 1 ya. Oke, kita sudah dapatkan eigen value. Kemudian setelah dapatkan eigen value, kita cari eigen vektornya ya. Nanti kan ditanyakan cari eigen vektor ya. Ini eigen value min 6 dan min 1. Oke, kemudian ini saya tambahkan lagi. Beberapa langsung aja ya. Oke, nah sekarang kita nyari eigen vektor. Nah, karena eigen value-nya kita ada 2, maka eigen vektor untuk masing-masing ya, ini juga ada 2 kasus juga ya. Jadi yang pertama kita coba cari untuk kasus untuk eigen value sama dengan lambda sama dengan min 1 ya. Itu sama dengan min 1. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan di persamaan tadi, persamaan A minus lambda I ya, kalikan X sama dengan 0. Atau sebenarnya Anda bisa masukkan di persamaan yang ini juga bisa, X sama dengan lambda X ya. Oke, kita masukkan yang ini misalkan minus 5, nanti kan maaf, kayaknya lebih simpel yang ya, yang kita masukkan yang ini ya. Oke, kita ulangi. Oke, lebih simpel yang kita langsung masukkan ini aja ya. Di A tadi kan minus 5 dikurangi lambdanya minus 1 berarti plus 1 ya. Kemudian ini 2 ini min 2 kurangi lambda berarti plus 1 ya. X1 X2 sama dengan 0 ya. Oke, kita langsung kalikan ya matriks ya. Ini minus 4, jadi minus 4 X1 ditambah 2X2, kemudian yang bawah 2X1 di minus 1 minus 1 X2 ya, sama dengan 0 ya. Oke, nah kemudian kita cari solusi dari X1 dan X2 tersebut ya. Oke, ini kita lihat ya. Jadi kita ingat ya kemarin untuk mencari solusi dari matriks ya. Nah, ini kita bisa selesaikan ini ya. Nih, solusinya misalkan kita hilangkan ya. Ini kita lihat ternyata dia memiliki banyak solusi. Ini dari sini kan min 4x1 plus 2x2 ya.
sementara ini linear independence. Jadi kita lihat solusinya adalah X1 sama dengan, atau kita lihat yang bawah, 2X1 sama dengan X2 ya. Nah ini solusinya ini ya. Jadi dari dua persamaan ini kan sama, ini yang atas dan bawah ini kan sama aja ya. Ini kalau dibagi minus 2 hasilnya ini ya. Ini sama karena apa? Karena dia linear dependent ya. Jadi ini solusinya 2x1 sama dengan x2. Artinya apa? Jadi eigenvektornya ini adalah nilai yang memenuhi 2x1 sama dengan x2 ya. Nah, kita lihat. Jadi untuk eigen value lambda sama dengan berapa tadi, minus 1, itu eigenvektor yang memenuhi itu adalah asalkan 2x1 sama dengan x2, balik ya, enggak benar, 2x1 sama dengan x2 ya. Oke, nah sampai sini sebenarnya sudah selesai, tapi kita coba cek ya. Coba kita cek ya. Kita cek misalkan ya, di sini AX sama dengan, kita lambdanya minus 1 ya, berarti minus 1 dikalikan dengan X ya. Jadi AX sama dengan lambda X. Lambdanya, eigenvalue-nya kita pilih minus 1. Nah, di sini kita masukkan ya, minus 5, 2, min 2, min 2. Nah, nilai X-nya berapa? Ya, nilai X-nya asalkan memenuhi ini, 2x1 sama dengan x2 ya. Misalkan kita pilih x1-nya 1, x2-nya berarti 2x1, berarti 2. Minus 1, 1, 2. Ini minus 1, minus 2 ya. Ini kita kalikan ya, minus 5 ditambah 4 ya, berarti minus 1, 2 ditambah minus 4, berarti minus 2. Oke, dari hasil pengecekan ini ternyata memenuhi ya. Jadi untuk lambda sama dengan minus 1. Kemudian kita coba cek untuk kita cari eigenvektornya untuk, jadi kan ada 2 buah nilai lambda ya. Jadi yang lambda kedua yaitu minus 6. Ya. Nah, kita cari eigenvektornya dengan cara yang sama ya. Yaitu minus 5 ya, minus 5 tambah 6 ya. 2 min 2 min 2 tambah 6 dikalikan dengan x1 x2 sama dengan minus 6 x1 x2. Sorry maaf, ini bukan itu, ini 0 ya. Oke, salah, karena kan persamaannya ada, ini sudah ini kan, A minus lambda I kali X sama dengan 0. Nah ini berarti 0. Oke, kita cari ya. Di sini ini atasnya X1, berarti X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. Kemudian 2X1 di ini 4 ya, tambah 4X2 sama dengan 0. Nah, ini dari sekilas kita tahu ya, kalau di sini ternyata persamaan 1 dan 2 ini adalah linear dependent ya. Ya, dependent. Jadi banyak solusi ya. Jadi solusinya di sini adalah kita bisa tulis X1 sama dengan minus 2X2 ya. Kenapa? Karena persamaan ini dan ini kan sama ya. Ini 2 kalinya ini. Ya. 1 sama dengan minus 2X2. Oke.
Jadi kita sudah dapatkan eigenvalue-nya ini, eigenvektornya adalah yang memenuhi persamaan ini. Kemudian kita coba cek ya. Oke, halaman lagi. Oke, kita coba cek untuk eigenvalue sama dengan minus 6. Apakah eigenvektornya itu memenuhi ini ya. X1 sama dengan vektornya X1 sama dengan minus 2X2 ya. Ini coba kita misalkan ya. Misalkan X sama dengan minus 6X ya. Minus 5, 2, 2, min 2 dikalikan X-nya. Nah ini misalkan X-nya 1 ya. X1 nya 1. Sorry. Biar gampang X2 nya aja yang 1 ya. X2 nya yang 1, jadi X2 nya 1, X1 nya berarti min 2 sama dengan ya, minus 6 min 2 1. Nah kita lihat di sini berarti 12 minus 6. Kita cek minus 5 10, 10 tambah 2 12. Ini minus 4 tambah minus 2 berarti minus 6. Oke, ini berarti terbukti ya. Bukti kalau dengan eigenvalue minus 6 itu eigenvektornya adalah ini. Oke. Jadi itu untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor. Nanti ada kasus ya. Jadi di mana eigenvektornya ini solusinya ya. Solusinya. Jadi saat Anda menyelesaikan persamaan eigenvektor ini ya. Ini bisa saja solusinya ada banyak solusi. Ada bisa jadi solusinya unik. Bisa jadi solusinya X1-nya ini nilainya bebas untuk nilai X2 tertentu. Ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Ya. Oke. Misalkan cari ya eigenvalue dan eigenvektor untuk matriks berikut. A sama dengan 4 0 0 6. Oke, ini yang contoh yang kedua ya. Oke, pertama ya, berarti tadi kita ingat ya. Ya. Cari dulu determinannya ya. Jadi determinan dari A minus lambda I itu sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita cari jadi 4 minus lambda 0 0 6 minus lambda sama dengan 0 ya. Ini determinannya ini adalah 0 ya. Ini straightforward ya, langsung ya kita bisa tahu kalau lambdanya ini sama dengan 4 dan lambdanya ini sama dengan 6 ya. Ini kan ini dikali ini dikurangi ini kan 0 ya. Oke, jadi kita sudah tahu eigenvektornya ya. Oke. Kemudian untuk kasus kita cari ya eigenvektor untuk lambda sama dengan 4 ya. Oke, kita bisa masukkan langsung di 4 minus lambda ya 0 0 6 minus lambda kali X sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa masukkan 0 0 0 2
di sini X1, X2 sama dengan 0 ya. Oke, dari sini kita dapatkan persamaannya 0, 0. Yang pertama kan berarti 0 sama dengan ya, 0 ya, yang pertama ini. Yang kedua berarti ini 2x2 sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan solusinya adalah ini ya. Jadi yang kita tahu ini adalah x2 sama dengan 0 ya. Nah, x1-nya berapa? Satunya berapa ini kok nggak kelihatan X1-nya. Nah, ini berarti X1-nya ini berarti bebas ya. Bebas. Jadi X1 ini berarti nilainya bebas. Sementara X2 ini nilainya 0 ya. Oke, kita bisa cek. Saya cek. Cek. Bisa cek misalkan ya. Misalkan A kali X sama dengan lambdanya tadi 4 ya, X 4, 0, 0, 6. X-nya, X1-nya tadi kan bebas. X1 bebas, maka yang penting X2-nya 0. X1 bebas, misalkan kita kasih 10 ya. Ini 4 kali 10, 0 ya. Hasilnya 40, 0. Ini berarti 40, 0, 0. Oke, terbukti ya. Ini terbukti kalau ya, kalau untuk lambda sama dengan 4 itu X-nya itu bebas, X1-nya, sementara X2-nya ini sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk yang lambda yang kedua ya. Jadi nyari eigenvektor vektor untuk lambda sama dengan 6 ya. Oke, jadi dengan cara yang tadi ya, di 4 min lambda 0, 0, 6 min lambda dikalikan dengan X1, X2 sama dengan 0. Oke, kita masukkan berarti min 2, 0, 0, 0, X1, X2, matriks sama dengan 0, 0. Oke, kita lihat di sini berarti min 2 X1 ya sama dengan 0, sementara yang kedua yaitu 0 sama dengan 0. Oke, jadi kita di sini ya X1-nya ini berarti sama dengan 0. Kemudian X2-nya ini enggak didefinisikan ya. Enggak didefinisikan ya, berarti dia bebas ya. Bebas, ini saya tulis anggota bilangan real. Ini bebas, X1-nya ini 0, X2-nya ini bebas ya. Oke, ini solusinya ini ya. Nah, kita coba yang langkah terakhir yaitu cek H-nya. Satu aja cukup. Oke, kita cek ya di apa tadi lambdanya ini sama dengan 6, kemudian solusinya eigenvektornya yaitu X1 sama dengan 0, X2 nya itu bisa bebas ya. Lebih simpel ini kalau Anda mau bilang X2 itu bilangannya berapa saja ya. Nah, di sini berarti misalkan ya kita coba X misalkan 6X ya. Kita coba 06 ya, X1 nya ini 0, X2 nya bebas. Nah, kita cari angkanya misalkan 5 ya. Kemudian 6, 0, 5. Nah, ini dengan mudah kita coba cari 30. Nah, di sini 4 kali 0 tambah 0, 5, 0. Kemudian 0, 0, dan 5. Oke, jadi terbukti ya. Ini terbukti.
Oke, jadi itu untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor ya. Jadi perlu diingat eigenvalue bisa lebih dari satu, kemudian vektornya dicari dari masing-masing eigenvalue ya. Oke, ini pembahasan dari tadi, Anda bisa lihat ya di slide ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Detailnya Anda bisa lihat di buku Basic ya, Advanced Engineering Problem ya, untuk cara penyelesaiannya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.